Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubashshirina wa mundirin wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, mantap. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki latar belakang budaya yang beraneka ragam. Indonesia memiliki suku, agama, bahasa, budaya yang berbeda-beda antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Kekayaan Indonesia juga ditunjukkan oleh banyaknya pulau yang luas terbentang dengan latar belakang berbeda-beda. Inilah hadirin yang seharusnya menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam dada. Bukan tentang orang Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara, maupun daerah lainnya, tetapi tentang Indonesia, sama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Hadirin, di Indonesia, kemajuan atau kemunduran suatu negara terletak pada kebersamaan bangsanya. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Maka dari itu, dalam rangka merawat kerukunan umat beragama ini, izinkanlah kami sebagai peserta Syarhil Quran Gesider 3 yang tak goyah dan tak gentar akan menyampaikan sebuah syarahan Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan, yang berlandaskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
cobaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin, ma'asyiral muslimin wa sukhratal mu'minina rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita dengarkan bersama tadi mengisyaratkan kepada kita untuk merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Sebagaimana hal ini telah disyariatkan dalam sebuah kalimat yang artinya ukhuwah Islamiyah lebih kuat dibandingkan ukhuwah Nasabiyah. Demikianlah penjelasan Imam Ali Al-Sagudi dalam Saf'at Tafsir Juz 3 halaman 226. Dengan demikian, langkah pertama dan utama untuk menegakkan kebersamaan dan kerukunan di negara ini adalah dengan merawat kerukunan umat beragama agar tercipta toleransi demi menuju Indonesia bisa. Sekitar 300 juta penduduk bangsa di Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda suku, adat istiadat, organisasi pilihan dan tidak satu akidah, maka kita tidak boleh saling menghina, memfitnah, mengadu domba, apalagi jika sampai menumpahkan darah. Mengingat momentum indah dalam merawat kerukunan umat beragama, pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit keras saat mendengar kaum Aus dan Khazraj bertengkar, beliau langsung bangkit berdiri serta berkata dengan lantang, "Apakah kamu akan kembali dalam tradisi jahiliyah? Berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan dan aku akan hadir di antara kamu." Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, hadirin, merupakan realisasi merawat kerukunan umat beragama yang harus kita teladani. Mengapa demikian? Karena perpecahan antara kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal umat Islam yang saat ini banyak terjadi. Sebagaimana buktinya, hanya karena perbedaan pendapat furu'iyah, perlainan organisasi yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi atau kelompok, pantas pisah partai dan putus silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana hal ini telah dikutip oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir Juz 3 halaman 222. Al-muslimu akhu muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuh. Sesama muslim adalah bersaudara, tidak boleh saling mendolimi dan menipunya. Hadirin, itulah kebersamaan dan kerukunan yang harus kita jaga. Lalu, bagaimana cara kita dalam merawatnya? Sebagaimana jawabannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
Inna Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita dengarkan bersama tadi dalam kajian ilmu balaghah termasuk kalam khobari, yakni suatu informasi kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia berlawanan suku, berlainan bangsa, namun memiliki satu harkat dan martabat yang sama. Secara tekstual, ayat ini merupakan dasar metodis dalam merawat kerukunan umat beragama dengan menjadikan suku, bangsa, Adat istiadat serta agama sebagai wahana untuk saling mengenal. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan merajuk kebersamaan dapat mewujudkan kerukunan umat agama. Kebersamaan merupakan modal dasar dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita jadikan jembatan luas untuk memupuk kebersamaan dan kerukunan bangsa ini menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Marilah kita menjaga kerukunan demi bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika, ayo saring sareng kanca, ayo padha lakonana guyub rukun lan tinata. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara. Kami lahir di tanah jajahan Belanda. Tahun 45 kami merdeka. Kami calon generasi